Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini saya kelompok 7 beserta Kang Hilman akan mempresentasikan materi yaitu populasi dan sampel. Langsung saja saya akan bahas materi pertama tentang populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu. B. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. C. Teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan secara sistematis. Yang pertama, probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Pengambilan sampel acak sederhana dapat dilakukan dengan cara undian, memilih bilangan dari daftar bilangan secara acak. Kemudian yang B, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai itu berstrata. Kemudian C, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 800 orang SMU, 700 orang SMP, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Kemudian yang D, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampel ditetapkan secara bertahap dari wilayah yang luas sampai ke wilayah terkecil. Setelah terpilih sampel terkecil, kemudian baru dipilih sampel secara acak. Selanjutnya yang kedua, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini juga meliputi beberapa sampling, diantaranya yang A, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut.
Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut yaitu 1 sampai dengan nomor urut 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mengambil nomor ganjil saja atau genap saja atau kelipatan dari bilangan tertentu. Kemudian yang B, sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Kalau pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpul data, maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. Kemudian yang C, sampling insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Kemudian yang D, sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah. Kemudian yang E, sampling total, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel total adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Kemudian F, snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, tetapi karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Hilman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Hakim Ramadan. Kebetulan saya rekan dari Kang Badru ingin meneruskan tentang materi statistik yang berjudul populasi, sampel, dan pengujian normalitas data. Baik, saya lanjutkan bagian D, menentukan ukuran sampel. Jadi bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampelnya mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi diberlakukan umum. Berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Jawabannya tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan, dan sebaliknya, makin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Berikut ini diberikan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac N. dan Michael untuk tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%.
Contoh, hitunglah jumlah sampel bila populasi 1000 orang, tingkat kesalahan 5%, dan perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi sama dengan 0,05 dengan rumus Isaac dan Kell, rumus 3.1 ya, gambarnya ada. Selanjutnya dapat dihitung harga C kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan yang diperoleh dari tabel tidak dikuadratkan. Rumusnya ada ya. Lanjut, berdasarkan rumus tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung jumlah sampel mulai dari populasi 10 sampai dengan sejuta. Hasilnya telah disajikan pada tabel. Berdasarkan tabel 3.1 terlihat bahwa makin besar taraf kesalahan maka akan semakin kecil ukuran sampel. Sebagai contoh, untuk populasi 1000 untuk taraf kesalahan 1%, jumlah sampelnya 399. Untuk taraf kesalahan 5%, jumlah sampelnya 277, dan untuk taraf kesalahan 10%, jumlah sampelnya 213. Dari tabel juga terlihat bahwa bila jumlah populasi tak terhingga, maka jumlah anggota sampelnya untuk kesalahan 1%, 664, kalau 5%, 386, dan 10%, 271. Untuk jumlah populasi 10, jumlah anggota sampel sebenarnya hanya 9,56, tetapi dibulatkan sehingga menjadi 10. Cara menentukan ukuran sampel seperti yang dikemukakan di atas didasarkan atas asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Bila sampel tidak berdistribusi normal, misalnya populasi homogen, maka cara-cara tersebut tidak perlu dipakai. Misalnya populasi benda, katakan logam di mana susunan molekulnya homogen, maka jumlah sampel yang diperlukan 1% saja sudah bisa mewakili. Sebenarnya terdapat berbagai rumus untuk menghitung ukuran sampel, misalnya dari Cochrane, Cohen, dan lain-lain. Bila keduanya digunakan untuk menghitung ukuran sampel, terdapat sedikit perbedaan jumlahnya. Lalu yang dipakai yang mana? Sebaiknya yang dipakai adalah jumlah ukuran sampel yang paling besar. Selanjutnya pada gambar 3.7 berikut ini diberikan cara menentukan jumlah anggota sampel dengan menggunakan nomogram Harry-King seperti berikut ini. Dalam homogram Harry-King tersebut, jumlah populasi maksimum 2000 dengan taraf kesalahan yang bervariasi mulai 0,3% sampai dengan 15%. Dan faktor penggali yang disesuaikan dengan taraf kesalahan yang ditentukan. Dalam nomogram terlihat untuk confidence interval kepercayaan 80% faktor pengali sama dengan 0,780, untuk 85% faktor pengalinya 0,785. Untuk 99% faktor pengalinya 1,195, dan untuk 99% faktor pengalinya 1,573. Contoh, misalnya populasi berjumlah 200. Bila dikehendaki kepercayaan sampel terhadap populasi 95% atau tingkat kesalahan 55%, maka jumlah sampel yang diambil 0,58 dikali 200 kali 1,195 sama dengan 19,12 dibulatkan menjadi 19 orang. Tarik dari angka 200 melewati taraf kesalahan 5%, maka akan ditemukan titik di atas angka 60. Titik itu kurang lebih 58. Untuk kesalahan 5% berarti taraf kepercayaan 95%, sehingga faktor pengalinya 1,195. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.